Seberapa kita yang dapat hadir untuk beribadah? Ya, sudah keluar judulnya, temanya, Tuhan berjanji menyertai. Kalau Tuhan yang berjanji ditepati atau kira-kira kadang-kadang meleset? Ditepati, karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Kita berjanji, kita rindu, kita tepati. Tetapi kenyataannya berkali-kali kita lihat bahwa kita gagal. Ada yang sengaja ingkar janji, ada yang sengaja ingkar janji, ada yang terpaksa ingkar janji karena keterbatasan. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Kalau Dia berjanji, Dia mampu melaksanakan tepat waktu. Amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan. Kita baca lebih dulu Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Saya baca, nanti waktu tulisan biru saudara baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Artinya Tuhan berjanji untuk menyertai. Nah, ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Kita ganti dengan saya. Sebab itu dengan yakin saya dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebenarnya kalau kita ingat ayat ini, kita imani, kita percaya sungguh-sungguh kita tidak takut. Kalau ada yakin, kita dapat berkata, bukan cuma omong, bukan cuma berkata, tetapi keluar dari keyakinan, dari hati yang mantap. Kita berkata, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Nah, itu janji Tuhan, dan kita lihat ada akibat yang terjadi. Nah, mengenai Tuhan berjanji menyertai, Tuhan menjanjikan penyertaan karena Dia mengasihi dan memperhatikan kita. Puji Tuhan untuk kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Dikatakan ketika kita mau menanggapi panggilan Tuhan untuk kita tinggalkan kehidupan yang gelap dan berpindah kepada kehidupan yang terang di dalam Tuhan, dari kehidupan yang suka berbuat dosa menjadi kehidupan yang ingin terus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, kita dihitung sebagai orang benar yang dibenarkan oleh penebusan darah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan perhatikan orang-orang yang datang kepadanya. Ini janji Tuhan untuk orang percaya. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi ada kasih khusus untuk orang yang datang serahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi dan Tuhan memperhatikan. Memperhatikan itu kita ingat ada pemeliharaan, ada pembelaan. Pokoknya di dalam perhatian Tuhan itu ada banyak hal yang semua adalah menguntungkan kita. Tuhan menjanjikan penyertaan karena sesungguhnya itu yang kita butuhkan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta, kita akan alami semua yang terbaik dalam hidup ini. Walaupun yang terbaik itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan buat kita, belum tentu yang terbaik yang kita inginkan.
jemaat mula-mula di Yerusalem ketika Stefanus yang baik hati, ketika Stefanus, ada yang bisa tolong tutup pintu di belakang itu? Ya, pintunya tidak mau pulang sendiri. Nah, ya saya sedang bicara mengenai Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan itu yang terbaik. Terbaik bagi Tuhan kadang-kadang belum tentu terbaik buat keinginan kita sendiri, harapan kita sendiri. Nah, kita ingat satu contoh jemaat yang ada di Yerusalem waktu itu, waktu awal ketika Tuhan Yesus belum ada 3 bulan naik ke sorga. Jemaat di Yerusalem, atau ya sudah lebih lah, Stefanus yang baik hati di tengah-tengah jemaat, dia ingin memberitakan kebenaran supaya banyak orang yang selamat. Tetapi kemudian ditangkap, dia dituduh pelecehan atau penistaan agama. Biasa, dari dulu ada tuduhan penistaan agama. Dan tuduhan itu dipaksakan sampai hari ini. Di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia kita lihat sangat hebat dilakukan. Nah, jadi memberitakan kebenaran. Stefanus tidak menjelek-jelekkan agama Yahudi. Dia memberitakan kebenaran, tetapi dia dituduh melecehkan agama, penistaan agama. Dan kemudian yang terbaik bagi jemaat waktu itu, supaya Stefanus besoknya direncanakan untuk diadili supaya bebas. Itu harapan jemaat. Kalau saya jadi jemaat waktu itu, saya juga berharap dan berdoa puasa supaya besok Stefanus dilepaskan. Dia orang baik, orang jujur, orang tulus. Nah, dia memberitakan kebenaran. Kemudian besoknya jemaat berharap yang terbaik buat Stefanus lolos. Tiba-tiba Stefanus dikelilingi banyak orang, dituduh melecehkan agama, dituduh penistaan agama. Kemudian mereka ambil batu, lempar Stefanus. Jemaat masih mengharapkan yang terbaik buat Stefanus. Yang terbaik artinya lolos. Tapi batu pertama, kedua, ketiga, dan batu-batu selanjutnya kena ke tubuh Stefanus, dan kemudian Stefanus mati. Terus kita mikir-mikir, mana Tuhan yang beserta? Waktu gereja dibakar tahun 96, banyak orang bertanya, di mana Tuhan ketika orang-orang jahat itu datang bakar gereja? Orang tanya ke saya bilang, Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan bukan penghuni dalam gereja ini. Jadi kalau saudara masuk gereja terasa merinding, ada Tuhan. Enggak. Tuhan tinggal di rumah Allah yang adalah tubuh saudara dan saya. Nah, tetapi tentunya Tuhan hargai juga bangunan ini untuk kita beribadah. Nah, orang tanya, di mana Tuhan yang berjanji menyertai kita? Kok gereja dibakar Tuhan biarin? Turunkan kayak hujan lebat supaya gereja tidak jadi, atau orang-orang yang membakar gereja itu kemudian Tuhan mogokkan mobilnya, motornya, atau apa saja yang orang pikirkan untuk menghalangi. Tetapi ternyata Tuhan izinkan semua. Dan sampai hari ini seringkali kita tidak mengerti kenapa. Ada yang saya mengerti sedikit, tetapi banyak hal yang kita tidak mampu mengerti. Juga seperti Stefanus, banyak hal yang orang tidak mampu mengerti. Mana Tuhan yang menyertai? Tapi itu yang terbaik. Nanti kita akan sampai ke sorga, kita akan tahu semua. Oh, rupanya itu rahasianya, itu maksudnya. Jadi Tuhan menyertai tidak selalu
itu hal-hal yang terbaik menurut kita, itu yang terjadi atas hidup kita. Itu yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa kebutuhan yang paling baik dan paling benar buat kita. Nah, sudah panjang di situ. Janji Tuhan untuk menyertai kita itu adalah untuk keuntungan kita. Keuntungan, kita akan lihat sebentar. Tapi untuk disertai Tuhan ada syaratnya. Nah, syarat itu harus dipenuhi, baru kita alami penyertaan Tuhan. Tidak, yang pertama kita lihat akibat atau keuntungan dari penyertaan Tuhan. Yang saya catat di sini adalah tidak takut menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Itu sebabnya seringkali kita menyanyi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji Tuhan untuk menyertai. Walaupun yang kita alami itu tidak sama seperti yang kita rencanakan dan harapkan. Nah, yang paling utama dari janji Tuhan ada beberapa banyak, tapi saya ambil satu ini, tidak takut menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Kenapa saya ambil poin satu poin ini? Karena kita sedang menjalani hidup. Kita sedang menjalani hidup. Kita yang sedang hidup sekarang, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti sore. Apalagi besok. Tetapi kita rindu supaya kita alami penyertaan Tuhan dan kita tidak takut apapun. Menjalani hidup dengan keadaan apapun. Ibrani 13 ayat 5 tadi, Tuhan katakan, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan untuk menyertai. Dan kita lihat ayat 6, dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Apa? Aku tidak akan takut. Dia tidak takut. Tuhan menolong dengan caranya Tuhan. Kalau orang yang yakin penyertaan Tuhan, dia yakin, dia berkata, dalam keyakinan dia berkata, Tuhan penolongku. Cara apapun dia pakai untuk menolongku, itu urusannya Tuhan. Itu keputusannya Tuhan. Dan keputusan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah tidak baik. Amin. Walaupun berkali-kali saya katakan, walaupun mungkin kadang-kadang tidak sama dengan yang kita harapkan, apalagi yang kita inginkan. Nah, tidak takut menjalani hidup ini. Dengan yakin aku berkata, Tuhan penolongku, aku tidak takut. Karena dia berjanji, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut menjalani hidup ini, apapun yang terjadi. Nah, Yesaya 41 ayat 10, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Janganlah takut, ini janji Tuhan, ini pernyataan Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Tuhan sudah tahu ketika kita yakin, kita percaya sungguh penyertaan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita tidak takut. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allahmu, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang cuma bicara, terjadi sesuatu. Allah yang cuma berfirman, jadi terang, terang jadi. Allah yang berkuasa cuma dengan perkataan, dengan firman, maka terjadi. Itu Allah yang berjanji menyertai kita. Sayangnya,
gereja makin merosot untuk mempercayai ini. Itu sebabnya timbul teori macam-macam untuk menjalani hidup ini. Timbul macam-macam teori, dan seringkali teori itu mulai membingungkan banyak manusia, banyak orang Kristen. Nah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan untuk orang yang hidup cocok untuk disertai Tuhan. Karena ada syarat untuk disertai Tuhan, tetapi kalau kita hidup disertai Tuhan, maka ada jaminan tidak takut. Kenapa tidak takut? Dia bilang, aku yang menolong engkau, aku memegang engkau. Kalau Tuhan pegang kita, berarti Tuhan ada dekat kita. Amin. Bukan Tuhan pegang dari jauh pakai tangan robot. Tuhan pegang. Ada nyanyian bahasa Inggris, tapi teman saya nyanyikan, suaranya bagus. Dia bilang, Tuhan, He hold my hand. Diterjemahkan bahasa Indonesia, Yesus pegangku, pegang tanganku. Yesus pegangku, pegang tanganku. Ketika saudara ada dalam persoalan, dalam kebingungan, dalam kekhawatiran, dalam kegalauan, ingat, Tuhan janji pegang tangan kita. Persoalannya kita kasih tangan kita atau kita tarik. Karena Tuhan tidak seret paksa kita datang pegang tangan kemudian. Tapi tergantung kita ulurkan tangan untuk Tuhan pegang, atau kita coba berjuang dengan gerakan tangan sendiri untuk jalan. Dalam keadaan apapun, kita ketika mulai susah, mulai bimbang, mulai kebingungan, kita katakan, Tuhan, saya taruh tanganku di dalam tanganmu. Ada nyanyian, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Apa? Tidak pernah ku sendiri, Tuhan berarti beserta. Ketika ada dalam keadaan yang sulit, bisa nyanyikan nyanyian itu. Aku di tanganmu, pegang tanganku Tuhan. Nah, lanjut. Mazmur 23 ayat 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya, tetapi dia tidak takut bahaya itu. Sebab apa? Sebab engkau beserta aku. Tuhan beserta. Karena Tuhan beserta, kita tidak takut. Pemazmur atau Daud katakan, Tuhan besertaku, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya. Ada bahaya di lembah bayang-bayang maut. Ada bahaya di lembah kelam. Tetapi Daud katakan, atau pemazmur katakan, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Kalau Tuhan beserta, dia melangkah satu-satu, mungkin Tuhan tinggal komando. Tuhan pegang tangan, Tuhan tuntun agak ke kanan sedikit satu langkah. Jalan mungkin begitu gelap. Saya senang dari kecil kalau dengan papa saya kami pulang dari kebun sudah malam. Saya mau di belakang, saya takut. Kalau di depan saya takut ketemu yang orang cerita macam-macam itu. Jadi serba salah. Mau jalan di samping papa saya, jalannya jalan setapak. Dia bilang, di depan saya tapi lengket.
Dia bilang, awas, itu ada akar pohon yang nonjol di depan. Dia tahu semua keadaan jalan. Saya mulai berhati-hati. Ada angin ribut, padahal pasti papa saya tidak berdaya kalaupun ada pohon tumbang. Tetapi dia jalan saja, tenang-tenang. Nanti pas lewat di pohon yang kemungkinan bisa tumbang, kita jalan agak cepat sedikit. Cuma itu komandonya, saya tenang. Itu cuma papa saya. Tapi apalagi Tuhan pencipta sekalian alam, Dia yang maha kuasa. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Itu yang Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya, tetapi dia tidak takut. Karena ada Tuhan yang beserta. Saudara, ini jaminan buat saudara dan saya. Taruh di hati baik-baik. Keadaan yang kita hadapi hari-hari ini makin sulit. Makin sulit. Karena firman Tuhan bilang begitu. Firman Tuhan yang bilang keadaan yang kita alami makin sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Keadaan dapat sukar, tetapi Tuhan mempersiapkan kita, umat Tuhan, untuk dapat menjalani hidup ini dengan hati yang tidak takut. Waktu kita tidak takut, kita dapat menang atas kekhawatiran. Amin. Jangan takut. Ketakutan membuat orang dipenuhi dengan kekhawatiran, kebingungan, keresahan, macam-macam, dan akhirnya dia sakit, stres. Tuhan siapkan kita alami hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik adalah hati tenang di tengah topan. Hati tenang di tengah topan. Daud itu dibilang, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku. Syarat untuk alami penyertaan Tuhan. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu rumusnya. Kita mendekat kepada Allah, Dia akan mendekati kita. Ketika anak bungsu yang memberontak kepada bapaknya dan pergi menurut sesuka hatinya, ketika dia gagal dan hancur, dia pulang. Ketika dia pulang, bapaknya sambut dia. Itu maksudnya ayat ini. Mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jadi rupanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah kita datang beribadah seperti pagi hari ini. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita datang beribadah. Kita ambil waktu berdoa. Kita ambil waktu baca firman Tuhan. Kita latih cucu kecil ini. Mau minum susu, kita suruh dia tangannya pegang botol susu, berdoa. Sisi mau minum susu, Tuhan berkati susu ini supaya jadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia langsung senyum, siap untuk minum. Kalau mau doa makan, doa dulu. Waktu doa, dia sudah tahu. Kalau sudah duduk di meja makan, tahu-tahu tangannya langsung dia begini. Nah, yang gawat, tiba-tiba orang ndak ajak lagi dia berdoa minum susu. Lama-lama pertama dia bingung, kenapa ndak berdoa dulu. Lama-lama dia terbiasa nanti ndak doa. Nah, banyak kali kita semua ini tidak terbiasa.
Begitu mau makan, makan dulu. Nah, tapi ya, kalau kita ingat sementara makan, kita ingat, oh belum berdoa. Kita berdoa begini, Tuhan berkati makanan dan minuman ini, dan makanan minuman yang sudah saya makan dan minum. Nah, itu didoakan yang sudah dimakan. Tapi disarankan sebelum makan dan minum, kita sudah berdoa lebih dulu. Nah, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadanya. Rupanya salah satunya, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan adalah orang yang ingin membersihkan tangannya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Apa itu membersihkan tangan? Mentahirkan tangan. Banyak perbuatan kita yang salah. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia ingat ada hal yang salah yang saya buat. Dia ingin, saya tidak mau lagi berbuat itu. Mentahirkan tangan dari cara yang berdosa, kemudian menyucikan hati dari yang mendua hati, yang bimbang. Menyucikan hati. Orang yang datang mendekatkan diri kepada Tuhan adalah orang yang memeriksa hati. Tuhan, kalau hati saya ini masih ada dendam, hati saya ini masih nyombong, hati saya macam-macam, saya ingin tinggalkan itu. Saya mau tinggalkan itu. Itu yang menghalangi kita untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai syarat yang pertama kita angkat pagi hari ini, mendekatkan diri kepada Tuhan, dia tahirkan tangan yang berdosa, menyucikan hati, hai kamu yang mendua hati. Yang kedua, yang pertama, mendekatkan diri ke Tuhan, itu syarat untuk disertai Tuhan. Jadi kalau kita ingin Tuhan sertai kita, yang kedua, menuruti firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau saudara dan saya bertekad untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kami atau Tritunggal itu atau Trinitas itu, Bapa, Anak, Roh Kudus, dikatakan kami akan datang bersama-sama, datang tinggal, diam bersama-sama dengan orang itu. Itu banyak kali kita tidak nuruti firman Tuhan, tapi kita suka berdoa begini, Tuhan sertailah hidupku. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, itu tidak berlaku. Kita mau doa, mau ngotot-ngotot bilang, Tuhan sertai aku, tidak berlaku. Kita suka melanggar. Tetapi tidak ada salahnya waktu mau bikin perjalanan. Kenapa PLN? Bapak Agus tolong lihat kalau jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan, itu syarat untuk Tuhan menyertai. Tadi dikatakan syarat yang pertama, kita tadi AC dalam tidak dimatiin? Mati ya. 4, 1, 2. Iya, sudah hidup Gus. Sudah hidup. Ya, saya lanjut menghemat waktu.
Jadi syarat untuk Tuhan menyertai kita. Jadi kita rindu, kita butuhkan penyertaan Tuhan. Nah, syaratnya adalah yang pertama kita lihat adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah kita datang beribadah kepada Tuhan, biasakan di rumah baca firman Tuhan, kerinduan untuk tahu firman Tuhan walaupun seringkali belum dimengerti. Yang kedua kita baru lihat tadi, yang kedua kita lihat adalah syaratnya kita menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Maka kami, Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus katakan kami akan datang diam bersama-sama dengan Dia. Itu artinya Tuhan beserta. Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan. Saudara, jangan biasakan hati yang sengaja langgar firman Tuhan. Kita semua belum ada yang sempurna dan hidup sangat suci. Ada masih banyak kali kita bikin pelanggaran. Baik pelanggaran terhadap firman Tuhan melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan kita. Tetapi kita itu karena kecolongan, bukan suka melanggar. Ada orang yang karena tersandung, dia melanggar karena tersandung. Tapi ada orang yang memang tetap suka melanggar firman. Nah, kalau orang yang biar dia setia datang ke gereja, kalau dia suka melanggar ya, enggak usah dikutik. Kalau sudah muncul, enggak usah dikutik. Ya. Yang kedua ini menuruti firman Tuhan. Jika orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini artinya Tuhan menyertai. Yosua 1 ayat 8, kita ingat ayat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dari mana kita dapat melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan? Tidak membaca, tidak membicarakan firman Tuhan. Saudara, kalau kita suka membicarakan firman Tuhan, tiap kali kita ketemu, yang kita bicarakan membahas firman Tuhan, maka kita tidak akan gosipin orang lain. Betul apa enggak? Tapi banyak kali kita kalau ketemu, yang paling banyak kita cerita adalah ceritain orang lain. Gosip buat orang lain. Akhirnya kita tidak menceritakan firman Tuhan. Jadi, renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Rupanya orang yang suka menuruti firman Tuhan adalah orang yang bertindak hati-hati. Amin. Hati-hati ngomong, hati-hati mikir, hati-hati dengan apa yang ada di pikiran, hati-hati dengan segala tindakan dan keputusan. Nah, kalau itu kita jalani dalam hidup, maka Tuhan genapi janjinya
untuk menyertai kita. Itu yang membuat kita tidak takut menjalani hidup ini. Kenapa ada banyak kali kita takut jalani hidup ini? Belum apa-apa sudah khawatir. Karena kita kurang percaya firman Tuhan. Kita mungkin baca, kita dengar, tetapi kita kurang percaya firman. Itu yang membuat kita terlalu gampang ditekan oleh ketakutan, kekhawatiran menghadapi kehidupan ini. Apalagi mulai menghadapi persoalan. Kalau semua tidak ada persoalan, jalan tenang-tenang, kita anggap kita ini sedang percaya sungguh-sungguh ke Tuhan. Tetapi ujian seseorang akan terlihat ketika masalah datang. Baru ketahuan dia tidak takut karena Tuhan beserta dia, atau dia selama ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang itu akan ketakutan menghadapi ketika persoalan datang, apalagi persoalan yang mengancam segala macam dalam hidupnya. Mengancam kesehatannya, mengancam usahanya, mengancam penghasilan, mengancam ekonominya, mengancam rumah tangga. Dia akan ketakutan. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh untuk menuruti firman, dia bertindak hati-hati dalam hidup ini. Tetapi ketika terjadi masalah, seberat apapun, dia ingat Tuhan menyertai saya tidak takut. Nah, sudah. Saya ingat ada ya rupanya ini tidak di ayat yang ke-9 dari Yosua pasal 1 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut atau takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikatakan yang disertai Tuhan, Tuhan jadikan apa yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tapi yang paling utama kita lihat, kita tidak takut menjalani hidup ini. Lakukan syarat dari Tuhan untuk disertai Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan tiap hari dan bertekad untuk melakukan. Menyukai firman, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati. Maka Tuhan akan menyertai kita dan kita menjadi orang yang tidak takut menghadapi keadaan apapun. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyi satu nyanyian. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Mungkin F bisa. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Saya undang Ibu Gembala datang ke depan. Takut sebab kau besertaku. Ku tidak bisa
diri kami sendiri. Pagi hari ini kami mau kembali kepada Engkau, kembali memberi diri kami, mengulurkan tangan kami untuk dipegang oleh Tuhan, dituntun ke jalan-Mu yang benar. Karena di jalan yang benar itulah Engkau memberkati kami. Kuduskan hati kami, kuduskan tangan kami, kuduskan hati pikiran kami. Kami mau mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman-Mu pagi hari ini tertanam di hati kami. Kami bawa pulang dan kami renungkan sepanjang minggu ini. Apapun yang terjadi, obat apapun, persoalan apapun, penyakit apapun, kami percaya Yesus memegang tangan kami dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami sudah sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan.